Film ini dibuka dengan seorang wanita bernama Ceyda. Ia merupakan seorang wartawan yang akan dibunuh lantaran ketahuan telah merekam aksi kejahatan di Iran. Sebelum ia dibunuh, di sana ia pun dipaksa untuk mengaku hal yang berseberangan dengan agamanya, sembari divideokan. Kemudian rekaman itu pun nantinya akan diunggah ke internet, agar seluruh warga dunia tahu dan menyaksikan, dan tidak ada yang berani melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan olehnya itu. Ekibimle çektiğim sivillerle röportaj yaptı. Pişman değilim. Pişman değilim. Korkumu size verir miyim sandın? Sementara itu, di lain sisi diperlihatkan pula beberapa orang berjubah yang sedang mengintai aktivitas mereka. Dan kemudian salah satu dari mereka lalu memberikan kode lewat tangannya, di mana kode itu pun langsung diterjemahkan oleh rekannya dan menunjukkan bahwa mereka itu adalah penembak jitu yang siap untuk menyergap. Kemudian di sana mereka pun langsung segera menyelamatkan Ceyda dan mengenalkan diri mereka sebagai pasukan khusus dari Turki yang dipimpin oleh Komandan Faisal. Misinya adalah membawa Ceyda ini hidup-hidup kembali ke Turki. Dan singkat waktu setelah Ceyda ini berganti pakaian sipil, di sana mereka pun lalu bersiap untuk bergerak karena tempat ini sangat tidak aman. Namun di tengah perjalanan itu, di sana mereka pun dikejutkan dengan mayat yang berjejer yang ditutupi selembar kain putih. Dan diketahui bahwa mereka itu dibunuh 2 hingga 3 jam yang lalu dengan sangat keji. Hingga tiba-tiba saja di sana Arif yang berada di garis belakang pun memberitahu jika para musuh telah menuju ke sini. Di mana mereka itu ternyata telah bersembunyi dan langsung mengontak tim untuk melakukan penyerangan. Dan seketika saja 3 buah tank andalan dari Turki langsung menembak ke titik koordinat. Setelah serangan itu selesai, Faisal pun lalu mendapatkan laporan jika perbatasan mereka telah ditutup dan mereka pun berada di tengah invasi total. Selain itu juga tentara Turki ini secara resmi tidak ada di sini karena misinya ini sendiri tergolong sangat rahasia. Atau dengan kata lainnya, mereka ini harus segera cepat bersembunyi karena 2000 pasukan ditaksir akan segera menuju ke sini. Hingga sang komandan pun lalu menghentikan perjalanan karena mereka ini harus bersiap memasang jebakan saat tiba di makam Raja Akadia. Dan ketika di malam harinya, di sana mereka pun berpencar mengamankan tempat karena saat itu wilayah makam itu telah dikuasai dan sebentar lagi akan diledakkan. August pun lalu memimpin untuk menyelinap dan memastikan jika hal tersebut harus segera digagalkan. Namun saat itu Ekstrak pun diserang hingga ia harus bertarung seorang diri. Dan di keesokan harinya, para pemberontak pun kembali berulah. Kali ini mereka pun terlihat membawa tawanan yang sudah disiksa dan siap akan dibunuh. Di mana keadaan 3 orang itu sudah sangat mengkhawatirkan. Kemudian di sana Faisal bisa saja mengabaikan kejadian ini dan pergi begitu saja. Namun kemudian ia pun memutuskan untuk kembali mengambil langkah untuk menolong orang tersebut. Arif yang berada di atas gunung pun lalu mengabari jika ia siap membidik dan tidak akan meleset sedikit pun. Begitu juga dengan Becky yang siap sedang menunggu aba-aba. Adu senjata pun terus terjadi hingga Fibers ini pun terluka oleh si penembak jitu. Kemudian Arif yang berada di atas gunung pun langsung mencarinya. Serangan pun ia balas dengan tepat sehingga seluruhnya berakhir tewas. Dan kemudian Mustafa segera menolong seorang anak kecil di sana yang masih selamat. Sementara sang kapten menghampiri seorang wanita yang sudah sangat ketakutan. Bahkan di sana ia pun terus menghindar sebelum menyadari pin yang melambangkan Turki terpasang di dadanya.
Setelah penyerangan tersebut selesai, di sana mereka pun lalu dievakuasi, termasuk pria yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya agar tidak terlalu tersiksa. Dan karena amunisi mereka sudah terpakai sepertiganya, mau tidak mau mereka pun harus segera cepat ke tempat penjemputan karena di sana jalurnya sudah ditutup. Chaida pun lalu mencoba berbicara dengan wanita tadi yang bernama Nabat. Namun di sana tidak ada satu jawaban pun darinya. Lantaran di sana ia telah trauma setelah punggungnya itu diukir oleh sebuah pisau. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tempat pendaratan pun sudah terlihat. Namun sebelum ke sana mereka pun lalu memasuki sebuah desa dan bertemu dengan 25 penduduk yang tersisa sementara yang lainnya telah tewas. Dan hanya Boranlah satu-satunya orang yang bisa menggunakan senjata. Kemudian saat malam harinya markas kembali mengabari jika para pemberontak telah menghancurkan tentara Irak dan tiba di sini. Dan pada siang harinya perintah pun dikeluarkan bahwa ia harus membawa prajuritnya di tempat penjemputan sebelum fajar. Boran yang mendengar percakapan itu pun seketika tidak punya harapan lagi, karena pada dasarnya tidak ada satupun orang yang bisa menolong penduduk di sana kecuali mereka sendiri. Dan di keesokan harinya helikopter pun tiba di tempat penjemputan itu. Namun Chaida pun dibuat terkejut karena helikopter itu tiba-tiba saja diisi oleh para anak-anak. Ia pun kemudian meminta penjelasan pada sang komandan. Namun di sana Faisal berkata jika Chaida ini harus naik dan segera pulang secepatnya. Sebelum berangkat, di sana ia pun memberikan selembar surat serta memintanya untuk berjanji bahwa ia akan merahasiakan cerita ini dan tidak akan menyebarkan pada siapapun. Dan pada akhirnya Faisal pun memutuskan untuk menyelamatkan para warga desa dengan harapan bahwa Tuhan ini akan menyertai perjalanan mereka. Setelah membuat formasi dan menyiapkan segala jebakan, di sana Boran pun dengan sukarela mau membantu mereka dengan kepercayaan bahwa pertempuran akan melahirkan para pahlawan. Sementara Arif memposisikan diri di menara agar aman dan mampu menyerang dengan penglihatan yang penuh, di mana diketahui bahwa musuh yang akan datang berjumlah 200 orang dengan 8 kendaraan. Di atas Arif pun masih selamat dan dikabari untuk segera ke benteng karena musuh ini mulai menguasai tempat tersebut. Bahkan Arif pun menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat Mustafa ini menggenggam sebuah granat dan memutuskan mati untuk menjadi pahlawan. Setelah tiba di benteng, di sana Faisal pun sangat terpukul saat mengetahui Exref ini telah tewas. Dan ketika Nabat ingin dibawa ke tempat aman, di sana ia justru menolak dan ingin ikut bertempur. Hingga sang komandan pun akhirnya memberikannya pistol untuknya. Adu tembak pun terus terjadi dengan kondisi musuh yang sangat berbanding jauh. Kemudian saat seluruhnya masih bertarung, di sana seorang pengebom pun lalu muncul. Hingga sang komandan yang melihatnya pun langsung berlari untuk mencegahnya. Di sana ia pun berhasil menggagalkan aksi itu.
Meskipun pada akhirnya ia pun menukar nyawa demi menyelamatkan mereka semua. Sebelum kematiannya menjemput, di sana ia pun memberikan sepotong kertas pada August dan mempercayakan tujuan akhir mereka kepadanya. Langkah yang Faisal ambil sudah benar dan sangat mencerminkan seorang pemimpin sejati. Berkat dia dan kerjasama para prajuritnya serta bantuan dari Cheida, di sana mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan para nyawa warga, meskipun beberapa dari mereka harus tewas. Dan kemudian film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film The Mountain 2 tahun 2016. Oke, mungkin segitu aja untuk alur cerita video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subrek. And see you on the next video. Bye-bye.